Nah, Kak Gugun dari Untirta udah masuk nih. Kayak miknya para banhalanya. Di mana iya? Oke, Pak. Ya, bingung. Mas Bunda kan ya? Nah, ini narasumber dari Untirta, Pak Gugun. Oke, udah saya cek ada. Ajis, Pak Ajis. Ajis Moijaro. Please set the meeting host. Tungguan. Candi iya, Candi. Oh. Terus Kang Dede Roni, mana Kang Dede Roni ini? Menampakkan diri dulu, ayo. Narasumbernya. Terus rekan-rekan peternakan nih. Pak Kabit, yang Pak Kasih, Pak Nano. Ini baru saya lihat ada beberapa insannya, ada Pak Yatno, Bu Siti, Ida. Oh, tadi. Webinar. Nanti akan kita share link untuk absen, tolong diisi ya, nanti di link di grup chat. Join with video. Ya, accept. Ini aja saya yang kok nganu HP-nya bose kok ngedeti ya. Tolong mic-nya dimatikan dulu ya, rekan-rekan ya. Saya lagi cek narasumber dulu, baru ada dari Untirta nih. Yang dari SPI sama dari HPDKI ini belum menampakkan diri. Kita belum bisa mulai kalau dua narasumber belum ada. Sudah saya jelaskan ya. Iya, apa ya namanya? Sudah masuk 50 nih, partisipan 50. Itu udah pencet deh. Peserta lumayan. Terus. Masih memang ya. Di kamar itu kumat memang. Kalau lah ya. Coba pakai. Iya ya. Fairness error. Di kerbau bukan 8 tapi 9 masih kayak kalau 26 aneh ya kalau sih. Gimana? Oh ya. Masuk ditunggu ya, ya. Ditunggu. Yuk. Mana yang miss? Daya kan mana? Iya.
Bagus, Mas. Bagus. Sini aja tinggal berubah ya. Dihilangkan apa namanya? Ya, cukup dalam mati, Pak. Siap, 9 mati. Pak Gugun, suaranya dites Pak Gugun? Ya, tes. Iya. Nah, clear. Oke. Jis, suaranya? Oke, clear. Tinggal satu lagi, Kang Dede Roni ini dari HPDKI. Sudah Pak. Sudah. Sudah ada di ruangan sebentar Pak ya. Oh lagi, tapi belum masuk ya? Ya, ada ruangan di kantor. Oh di kantor, oke. Ditunggu Pak, kita bentar lagi memulai, udah lewat nih. Ya, siap. Oke, Pak Kadis sudah standby juga nih. Mohon sabar teman-teman ya. Tata tertibnya nanti mohon semua mic dimatikan. Ketika acara berlangsung mic dimatikan. Ini saya monitor masih ini nih dibantu oleh operator yang dimatikan mic-nya nih yang dari orang sama dari ini Darniati nih. Kemudian Mustolah mic-nya matikan dulu. Ya. Bentar. Nah, sip. Udah. Oh, ini kabit peternakan ini udah muncul nih. Tapi yang munculnya Cimot nih. Iya, operator sebenarnya. Oke. Mangga, Pak. Ya. Oh, Pak. Tidaknya hemat pulang. Pak ada di situ. Nah, ini. Oh, ini bareng ya. Pak Kabit sama Sudah posisi Pak Dede ya? Udah, Pak. Oh. Ya, sudah hadir semua nih narasumber. Assalamualaikum. Mbak Nur di kantor nggak? Di kantor nggak? Volumenya udah di-fullin Oh. belum? Kok aku passwordnya jadi nggak bisa ya Mbak ya? Yang mana? Siti Rosidah, mic-nya Yang, mati. yang gambar Yang volume lagi. tuh, Pak. Gambar speaker. Yang terus ke kiri. Nah. Ya. Fullin Udah terus. dulu Mbak. Tuh. Full ya? Full. Oke. Tolong mic-nya dimatikan dulu, kita mau mulai ya. Ini semua narasumber. Ya. Udah. Matikan dulu mungkin ya. Udah, kiamin aja. Enggak di Dimatikan dulu aja mic-nya. ini mana ya? Kalau yang matiin ini kan video ya. Bahaya. Matiin stick yang mana? Disuarakan. Disuarakan. Oh, jadi sini ada ini yang mut. Udah nggak? Di sini nyalain dia kan. Hah? Klik sini tuh teman-teman. Pak Cimot, mic-nya matikan dulu Pak Cimot. Ini. Nah, ini pas bicara baru. Oke, kita sekarang saya mau koordinasi, semua sudah hadir. Tinggal menunggu nanti, ya sebentar kita mau buka. Pak Kadis akan siap-siap. Libur.
Ini Bu Ari baru masuk. Bu Ari mic-nya dimatikan. Baik Bapak dan Ibu, nanti pakai nama asli ya di sininya ya, biar kita bisa monitor nama asli, kemudian boleh nama dinas atau lembaga kita tahu nih. Dari BPP mana atau dari penyuluh mana, PPL mana, dari dinas mana ya. Ini sudah hampir 70 tuh yang ikut nih. Rame. Sudah mulai siap nih, kita lagi menunggu Pak Kadis sekarang. Nah, sudah pada hadir semua nih? Ya, udah ready? Oh gitu ya, tunggu bentar berarti ya. Itu dimatikan semua, banyak yang nyala. Pertama tadi ada Darnia, matikan semua ya. Ya, ada satu yang terus nih. Nanti kita matikan dulu. Sip. Kebalik selimutnya yang panjang. Ya. Nanti habis ini kita bawa dua selimut. Kak Haji, ngopi dulu Kak Haji. Iya nih, waduh, tenang. Nanti orang satu untuk gila. Kita juga tanya lagi. Mic matiin, yang ini mic ya, mic. Ya. Oke, thank you Romeli. Ya. Siap. Siap. Tinggal nanti dicek lagi semua nih. Satu lagi, pakai nama asli semua, nama instansi, biar kita nanti mendatanya lebih enak untuk yang dapat e-sertifikat. Kemudian juga tata tertib, ya
Mohon maaf dimatikan semua mic-nya. Sudah kita matikan lewat host. Jadi nanti ketika apabila ada pertanyaan bisa klik di sini ada reaction, ada tangan atau sip begini nih. Nah, kan bisa tuh lewat dengan cara itu ya. Kemudian nanti tolong diisi daftar hadir yang akan kita linknya kita kirim di grup chat, di chat ya. Saya lihat nih sudah lengkap semua, rame. Rekan-rekan dari saya lihat di Cilograng nih, waduh, jauh-jauh ada nih Cilograng ini. Wadah dari Tulung Agung juga, dari Dinas PKH Tulung Agung. Dari mana lagi nih, rame nih. Sudah 75. Dari Sindang Resmi juga ada tuh. Kemudian dari Kesepuan Karang ya. Ya dari Ristek saya lihat, dari Lebak nih ada. Panano, udah ada Panano. Sip, mohon bersabar ya. Sebentar lagi nanti kita mulai. Udah siap semua ini. Dari Banyumas juga ada. Waduh. Ini supplier hewan ternaknya nih. Dari BPP mana nih? Coba kita klik. Malingping, wah, selalu ikut nih dari Malingping. Cilegon juga ada. Mekarjaya, Magetan, waduh. Sudah 75. Iya, Alan Pahit. Nah, sip. Sudah, Pak. Siap. Nih, alhamdulillah. Udah ya? Siap dimulai ya, Pak Romeli? Siap, Pak Sep. Silakan, Pak Sep. Oke, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi bahwa pada hari ini kita sudah sampai pada webinar series yang ketiga, yaitu untuk materi di bidang peternakan dengan tema beternak hewan kurban di masa COVID ya. Telah hadir, saya laporkan 3 narasumber yang sudah kita undang. Yang pertama, Kang Ajis dari ISPI.
Kemudian juga ada Pak Gugun Gunawan dari Untirta. Terima kasih. Kemudian satu lagi Kang Dede Roni dari HPDKI ya. Baik, sebelum menginjak ke acara, kami persilakan dan minta kepada Pak Kadis untuk bisa memberikan prolog atau arahan sebelumnya dalam acara. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf, mic-nya di-unmute ya. Oke, baik, terima kasih Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, ya Bapak Ibu semua, teman-teman semua, pejuang ketahanan pangan di Banten, juga wabil khusus nih, pejuang para peternak-peternak di Banten untuk mampu menyediakan daging hewan, baik ruminansia dan non-ruminansia, yang tentunya kita yang asli, aman, sehat, dan tentu halal. Kembali kepada agenda hari ini, merupakan sebuah rangkaian webinar. Ini sudah agenda rutin di start. Kami setiap minggu, setiap hari Jumat, setelah Jumatan, akan terus melakukan agenda ini. Tentunya ini sebuah agenda yang sangat strategis. Pertama, ada tingkat pemahaman yang ingin kita berikan kepada pelaku-pelaku masing-masing subsektor. Kebetulan ini Dinas Pertanian merupakan dinas sapu jagat. Ya, saya menangani tanaman pangan, menangani hortikultura, menangani perkebunan, menangani peternakan. Ini luar biasa. 4 subsektor saya tangani langsung. Hari ini, siang ini, tema kita adalah berbicara terkait dengan masalah agribisnis ternak wabil khusus ya untuk hewan kurban. Sebelum memulai ini, kami ingin menginformasikan ada apa sih dengan peternakan di Banten dalam tahun 2020 ini. Catatan kami dari BPS, ini juga tentunya banyak yang hadir di sini juga, baik narasumber dari akademisi, ya teman-teman dari ESPI, Ikatan Saja Peternakan Indonesia, dan juga pelaku juga ternak, dan juga para pengamat dan seterusnya. Ini bisa kita lihat mohon di tabel kita. Catatan kita dari BPS ini selama tahun 2020 dari bulan Januari sampai dengan Juni. Nah, dari bulan Januari sampai dengan Juni bisa dilihat, ternyata NTP subsektor peternakan dalam angka terus di bawah 100. Nah, ini sebuah tantangan buat kita. Ada apa yang membuat peternak daya beli peternak di Banten dalam keadaan rugi atau kurang daya belinya? Nah, apakah betul faktor pandemi COVID-19 yang mempengaruhi? Tentunya sebuah catatan fakta data bisa kita lihat. Januari ini NTP subsektor peternakan 96,56. Februari 96,53. Maret 95,92. April lebih turun lagi 93,96. Bulan Mei 94,13. Dan kemarin Juni 95,34. Ini kalau kita dianalisa diterjemahkan sebuah tantangan untuk kita semua. Apakah pelaku, pengamat, akademisi? Kenapa ini peternak di Banten selama tahun 2020 terus di bawah angka 100? Nah, sedikit kami ada sedikit kita catatan. Ya, mudah-mudahan catatan kami di sini saya yakin masih banyak sekali kekurangannya. Catatan pertama, hal ini terkait dengan pola konsumsi masyarakat terhadap produk peternakan dan hasil ternak. Mengkonsumsi daging itu terkait dengan banyak faktor, di antaranya dengan selera dan standar hidup. Kedua, pendapatan masyarakat serta harga. Sehingga kita tak heran ketika harga daging, khususnya daging sapi dan ayam, yang seringkali bergejolak dan meroket, bisa berdampak langsung pada tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut. Nah, hal ini juga menunjukkan ketika harga ternak naik, ini tidak serta-merta meningkatkan nilai tukar petani khususnya untuk peternakan. Juga di sini juga khususnya komponen harga yang diterima petani. Karena kenaikan harga ternyata tidak selalu
disertai dengan kenaikan volume permintaan masyarakat. Kami lihat nah, bahkan ada kecenderungan ketika harga produk pertanian lokal naik, masyarakat justru beralih membeli produk peternakan impor yang harganya lebih terjangkau. Ini mohon maaf nih, sedikit ya analisa yang kami ya sampaikan. Ini maaf ya, bukan sebuah keberatan, bukan. Ini kita tantangan, mungkin teman-teman yang langsung merasakan nih di industri peternakan, apakah di unggas, di juga ruminansia lainnya, potret kita adalah seperti ini. Nah, kembali ke kita sekarang ke Idul Adha, nah, kembali ke sekarang ke Idul Adha ini, persiapan kurban kita, kami akan coba menampilkan di sini neraca kebutuhan hewan kurban. Nah, ini kebutuhan hewan kurban bisa dilihat. Kita kebutuhan hewan kurban ini kami data dulu ya, data kami dapat ya jumlah pemotongan. Ternyata perkiraan hitungan kami ini proyeksi kebutuhan di tahun 2020 ini akan sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Lagi-lagi pertanyaan kita, apakah karena gara-gara juga pandemi COVID juga, dengan juga karena adanya pembatasan skala besar, itu nanti kita kupas lebih jauh. Nah, inilah yang data terakhir. Ternyata dari sisi supply demand hewan kurban di Provinsi Banten, lagi-lagi ternyata yang hanya surplus, ini sudah dari hampir tiap tahun, Banten untuk hewan kurban yang surplus pasti ada di kerbau, di mana kebutuhan 967 tersedia 4.959, sehingga ada rasa kelebihan hampir 4.000. Tetapi kita lihat untuk sapi ini neracanya itu kita masih defisit 4.606 ekor. Nah, tentunya ini juga kita mengandalkan ke perdagangan antar pulau, antar provinsi. Apakah kita dari teman-teman kita dari Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, mungkin juga Jabar, ataukah dari Lampung, ataukah mungkin ada juga data suplai dari feedlot yang ada di Provinsi Banten. Berikutnya juga kita lihat untuk kambing, ya kambing sekalipun kita defisit, tapi saya pandang kepada angka yang sangat kecil, 149. Domba juga sama defisit 118. Nah, khusus kepada kambing dan domba, kalau saya potretkan, ternyata angka defisit setiap Idul Kurban terus mengalami penurunan. Ini menandakan bahwa pelaku-pelaku para peternak kambing domba di Provinsi Banten ternyata ada tren yang positif, yang menandakan bahwa tersedianya hewan kurban di Idul Adha setiap tahun terus meningkat tersedia di Provinsi Banten. Demikian Bapak Ibu semua kata pengantar dari saya, sama sehingga tadi terpotong oleh teman-teman wartawan. Juga saya sampaikan bahwa Banten dalam situasi pandemi COVID ini, protokol kesehatan sebuah prasyarat. Dan kita patut bersyukur dengan langkah konkret oleh Pak Gubernur kita. Ternyata Banten sudah keluar dari zona merah, kita berada pada zona kuning. Awal itu Banten masuk 2 besar. Terus meningkat, turun 5 besar, 10. Sekarang kita sudah loncat ke atas 10, dan bahkan posisi kita pada angka 12 besar. Menandakan bahwa upaya pemerintah Provinsi Banten betul-betul kita sekarang kita berbatasan dengan di epicentrumnya DKI, ternyata Banten mampu menekan untuk kasus positif pandemi COVID di Provinsi Banten, terutama pada daerah-daerah perbatasan. Nah, kami juga pesan Pak Gubernur tidak boleh kita lengah, protokol kesehatan sebuah prasyarat yang harus kita tempuh. Bagaimana kami juga mengadakan edukasi sosialisasi dengan para DKM, pengurus DKM di Provinsi Banten. Bagaimana kami sudah membuat model prototipe untuk RPH di masjid di Kota Tangerang. Kami ke depan akan nanti kami tingkatkan. Ini juga ada prototipe untuk RPH di DKM di wilayah Banten. Demikian, terima kasih. Ya, Bapak Ibu semua, selamat mengikuti webinar ini. Kami juga akan terus ikut sampai akhir.
Dan ini agenda yang sangat strategis sekali. Kami juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah ikut gabung pada hari ini. Ini agenda yang terus akan kami lanjutkan oleh Distan Banten. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten. Dilaporkan partisipan pada webinar hari ini jumlahnya 82 orang, Pak. Ini akan terus meningkat sampai kapasitas 100 bahkan lebih, Pak. Terima kasih Pak Kadis. Selanjutnya kita akan memasuki materi. Sudah hadir di depan kita nih, di layar monitor kita, Pak Gugun dari Untirta. Kita beri kesempatan pada yang senior dulu nih dari Untirta. Pak Gugun. Ya, siap. Ya, dibuka mic-nya. Mangga untuk bisa menyampaikan materi perihal bisnis hewan kurban di era pandemi ini, Pak Gugun. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Asep, Pak Moderator. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Kalau kita perhatikan di tahun ini, di masa COVID, biasanya yang jualan musiman hewan kurban ini lebih banyak. Saya perjalanan dari Pandeglang Serang biasanya beberapa posko tuh banyak. Yang saya lihat ini agak berkurang. Yang kedua ke arah Labuan juga kalau kita lihat agak berkurang. Tapi yang membanggakan saya dari data Pak Kadis tadi, ternyata hewan kurban kerbau kita surplus. Itu yang membanggakan karena orang tua kita dulu aing mau ngadahar sapi lah. Ketingali bunguk-bunguknya. Jadi kerbau ini masih ternyata yang paling surplus, hewan tradisional, hewan yang biasa membajak sawah ternyata masih dominan ada di kita. Itu yang pertama kali saya syukuri. Yang kedua, saya juga keliling ke beberapa pedagang ternak. Satu yang di Maja, yang Pak Haji Mumu. Beliau sudah 30 tahun lebih jadi pedagang kurban. Pedagang akikah, jual beli dan lain-lain, ternyata kalau yang di peternak yang lama, yang pemain kurban ini tidak berubah. Supply demand-nya relatif konstan, tidak berubah, tetap dia masih ini. Dan yang membanggakan lagi, yang saya aneh, padahal itu di tengah penduduk, tapi tidak ada komplain. Padahal bisnis peternakan ini biasanya bisnis yang mudah kena komplain oleh masyarakat sekitar kalau hubungannya kurang bagus itu. Tapi ini aneh, khusus yang di Majasari sudah dilingkari oleh penduduk yang padat, dia masih bertahan, malah saya canda, Pak mau pindah kemana? Ternyata dia jawabannya senyum, ternyata di sekelilingnya udah rumah. Rumah, jalan masuknya sudah semakin kecil, yang dulu itu adalah belukar, sekarang sudah penuh rumah dan masih bertahan dan omsetnya masih terjamin. Saya perhatikan juga ada beberapa tipe, ada yang mereka memang memanfaatkan momen kurban ini sebagai bisnis musiman. Dia mencari ternaknya, menyewa tempatnya, mencari modalnya hanya untuk kurban saja. Yang kedua, ada yang diintegrasikan dengan akikah. Ada yang diintegrasikan, dia konsumen terima beli aja, saya potong, saya apa-apa, terutama yang akikah. Lalu yang ketiga, ada yang terintegrasi. Dia membudidayakan, dia membesarkan, lalu dia menjual. Yang keempat, tipe yang keempat, ada yang dibarengkan dengan destinasi wisata. Contoh, di Cilegon sudah banyak itu. Jadi sambil budidaya, ternyata jadi rekreasi para wisatawan lokal. Nah, daging kerbau yang saya paling amati, ternyata dari lebaran ke lebaran, dari Idul Adha ke Idul Adha, ternyata harganya yang relatif stabil. Padahal maaf, impor yang begitu tinggi, munculnya daging beku, dan lain-lain, harganya malahan hampir di bawah 70 sampai 70.000 per kilo, tapi beku. Tapi untuk
daging kerbau ini yang saya terus terang saya bersyukur banget. Kawan-kawan, daging kerbau di Banten ini tadi saya lihat suplai dan demand-nya ternyata lebih banyak suplai. Tapi aneh nih, anomali. Walaupun suplainya banyak, daging kerbau ini masih mahal. Gitu. Kami aja dengan beberapa rekan beli 4 ekor itu yang taksasinya hanya 80-100 sudah di atas 18 juta. Sudah di atas 18 juta. Di-compare, dibandingkan ke sapi, ternyata sapi lebih murah walaupun bobotnya mungkin lebih tinggi. Nah, jadi ada 4 tipe yang saya perhatikan. Bisnis musiman yang terintegrasi sambil budidaya dan juga dijadikan destinasi wisata. Sebetulnya yang paling memungkinkan peluang itu, maaf, ini di gambar belakang Pak Asep ini, itu adalah di kita masih banyak perkebunan karet, baik yang milik rakyat maupun PTPN, sebetulnya kalau hubungannya baik, itulah salah satu membesarkan budidaya yang baik itu, ya maaf, asal hubungannya baik, jadi kita bisa jalan-jalan, kita bisa jalan-jalan ke daerah lain, malahan yang lucu, yang dari Malingping ke Binuangen, ada perkebunan karet, pinggir laut lumayan, cuman sayang karetnya kecil-kecil. Tinggal di situ, mudah-mudahan budidaya kerbau dan kambingnya bisa bagus, karena kalau yang pernah jalan-jalan dari Malingping ke Binuangen ada sepanjang pantai itu karetnya panjang sekali. Mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan. Dan tidak mungkin di dalam usaha pertanian ini kita langsung terjun, langsung hebat. Pasti mengalami siklus. Mengalami siklus, jangan kaget. Suatu saat siklus itu di atas, suatu saat siklus di bawah. Oleh karena di bidang ternak, kalau dilakoni terus-terus dan kita pasti mengalami siklus. Mengalami suatu saat di atas, suatu saat di pinggir, suatu saat di bawah. Pada saat di bawah itu yang kita kadang-kadang frustasi. Oleh karena itu, saya berharap pusat pembibitan yang ada di kita, Kampung Domba terutama yang di daerah Kampung Cinyuruk, mudah-mudahan ke depan mereka cepat mandiri, cepat mandiri dan ketergantungan kepada bantuan sedikit-sedikit dilepas. Dulu saya pernah ikut, dia pernah di IB tuh, domba-dombanya. Saya tidak tahu angka terakhir setelah di IB keberhasilannya berapa. Dan sekarang arah Gunung Karang destinasinya sudah tidak lockdown, sudah dibuka. Malahan ada yang baru, yang Kadu Engang. Mudah-mudahan khususnya yang saya juga Pak Asep tidak tahu berapa pasokan yang ada di Kampung Domba ini bisa mensuplai kebutuhan kurban khususnya di Kecamatan Pandeglang, Karangtanjung, Cadasari gitu, Cimanuk lah. Yang saya tahu bantuan ke sana sampai BI juga turun. Yang saya khawatirkan kemandiriannya yang mulai kendor gitu. Kemandirian yang mulai kendor dan itu harus digenjot lagi. Sementara dari saya itu nanti berkembang di perjalanan lain sambil diskusi. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Gugun dari Untirta yang sudah memberikan materi tentang bisnis peternakan di era COVID ini. Tadi ada beberapa gambaran, terutama membahas lebih titik berat ke kerbau ya, sebagai indigenous lokal juga nih kerbau di Banten. Baik, selanjutnya kita ke pemateri berikutnya. Kita mau coba dari sebelum ke pelaku, kita mau lihat ke teman-teman ISPI nih. Kang Ajis dari Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia. Tadi sudah muncul. Silakan Pak Ajis, dites suaranya. Tes. Nah, sip. Waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan materinya.
Mangga. Ya, terima kasih Kak Haji. Revisi, saya juga pelaku Kak Haji. Ya, ya paham lah. Ya sebutkan Baik, saja dari Famana lah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kadis, Pak Agus Tauhid. Terima kasih Pak atas undangannya. Terus yang saya hormati juga Kak Asep sebagai Sekdis. Terima kasih sudah mengundang saya. Dan ada senior saya di sini Pak Gun, senior di ISPI. Salam berjumpa di sini Pak. Baik, saya kemarin dihubungin Pak Kabid untuk membahas peluang bisnis hewan kurban di masa pandemi COVID-19 ini. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, saya Aji Smiaro. Kebetulan saya diamanahi sekarang ini sebagai Ketua PC atau disingkat Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia Cabang Banten. Alhamdulillah saya baru bulan Maret terpilihnya jadi ketua dari Pak Refri ya, Pak Refri yang pensiunan dari Dinas Perhubungan. Dan saya juga saya di ini juga di PT Lembu Jantan sebagai Pak Manajer sekarang. Baik, lanjut ke materi saya. Jadi sebenarnya Kak Haji, saya bilang juga saya pelaku sebenarnya. Kita juga di Lembu Jantan sebenarnya menyiapkan hewan kurban. Sebenarnya menarik data yang dari Pak Kadis tadi bahwa kebutuhan untuk hewan kurban sapi ini masih jauh dari ketersediaan. Memang kita akui juga, saya juga atau Lembu Jantan juga memang kita untuk pengadaan hewan kurban memang 50% itu didatangkan dari Jawa Timur, khususnya di Madura ya. Karena kita di Lembu Jantan memang menyiapkan hewan kurban dengan kriteria hewan kurban. Kalau kita budidaya, kita di LJP ini, kita umur 2 tahun itu udah beratnya itu hampir 400 kilo. Jadi kalau udah 400 kilo itu rata-rata harga di 24 juta. Makanya kita untuk Lembu Jantan untuk mendatangkan karena memang evaluasi kita dari 2 tahun 3 tahun yang lalu, karena memang untuk hewan kurban ini yang pangsa pasar yang paling banyak harga untuk hewan kurban itu adalah di 18 sampai 20 juta. Makanya 50% kita ngambil dari sapi Madura. Itu kondisi yang sekarang di kita ya. Jadi baik ke materi saya. Jadi kalau boleh saya prolognya dari saya. Jadi kalau peluang bisnis di hewan kurban ini menurut saya itu sangat menjanjikan ya. Karena memang di Idul Adha ini identik dengan penyembelihan hewan kurban, di mana di Indonesia ini umumnya hewan kurbannya ada sapi, ada kerbau, kambing dan domba. Jadi kalau saya bisa berpendapat, jadi sebenarnya kalau peluang bisnis ini sangat menjanjikan. Kalau dari segi untuk pemula dan yang dulunya juga pelaku itu sebenarnya menjanjikan. Bisa dikatakan juga kalau margin itu luar biasa untuk mendapatkan keuntungan. Halo? Ya, lanjut. Baik, lanjut ke materi saya. Untuk tipsnya sebenarnya kalau dari saya, kok blank aja ya? Blank, ada kok. Ada ya? Sebentar, tunggu kali. Ini di kita sih muncul nih. Slide-nya muncul. Bagus, Pak Ajis, bagus. Bagus ya. Di saya nggak muncul ini. Nggak muncul ya? Tunggu sebentar. Iya. Nggak usah di ini kali ya, di salah. PPT jelas tuh informasinya ya.
Oh, ini nih, ya. Baik, lanjut. Yuk, ya lanjut. Saya memberikan tips kalau untuk pelaku atau pemula nantinya untuk hewan kurban, sebenarnya saya sudah kemarin memberikan catatan, sebenarnya sangat tidak terlalu rumit sebenarnya. Yang pertama dari saya ini adalah pahami seluk-beluk hewan kurban. Nah, bisa tadi seperti yang kita lihat tadi di slide sebelumnya, ada hewan kurbannya, ada kerbau, sapi, kambing, dan domba. Nah, untuk di Lembut Jantan ini memang kita hanya menyediakan sapi saja. Jadi bisa saya sampaikan kalau seluk-beluk ini kita harus bisa memahami bagaimana ketentuan dan aturan jual beli hewan kurban. Contoh misalkan kalau aturannya adalah syarat-syarat hewan kurbannya. Kalau di sapi dia kalau di data kita itu minimal itu umurnya 20 bulan atau bisa dikatakan 2 tahun. Kalau di teorinya atau di kampus itu dulu pelajarannya adalah inolnya tanggal. Jadi gigi susu itunya udah tanggal. Nah, itu udah bisa layak untuk hewan kurban. Terus yang kedua sehat. Nah, sehat ini bisa kita lihat dari performa ya, bisa dari badannya, bisa dari matanya juga, atau bisa dilihat dari fesesnya juga. Nah, terus untuk memahami ini, saya juga sering sampaikan juga ada yang coba kita bermitra bahwa kalau membeli hewan kurban untuk dijual kembali itu, saya lebih sarankan dia membeli dari peternak. Karena kalau beli dari pasar atau dari belantik itu relatif mahal dan mungkin sudah pilihan, saya bilang gitu. Jadi saran saya memang kita harus terjun. Ya kalau memang kondisi begini memang ya nggak bisa pergerakan memang agak terbatas. Jadi seperti kita juga memang saya permintaan untuk sapi Madura tadinya itu cuma kita anggarkan untuk 150, yang terkirim hanya cuma 40 ekor. Dan itu laris habis dalam waktu 2 hari, Pak Haji. Itu karena memang harganya terjangkau, harganya paling murah kemarin ada 16 juta itu ada beberapa ekor. Tapi rataannya di 18 sampai 20. Jadi itu laris dan itu cuma 2 hari. Sampai saya nggak kebagian. Itu untuk poin pertama, di mana kita harus memahami. Terus untuk poin kedua adalah memilih hewan kurban yang benar. Maksudnya memilih hewan kurban benar ini adalah kualitasnya ya. Bisa ya di situ tadi kita harus bisa jeli melihat nantinya, karena kita kan melihat ini harus kita jual. Kalau di sini kita bilang itu tongkrongannya. Nah, kalau gagah gitu kan itu harus kita perhatikan juga, karena memang apalagi pelanggan itu macam-macam ya. Ada ibu-ibu, itu ada DKM, itu mereka sangat melihat tongkrongan. Itu awal pertama itu pasti melihat sapinya. Jadi kalau sapinya jorek itu kan nggak ada tanduknya, itu agak sedikit riskan, nggak laku. Nah, itu harus kita pilih hewan kurban yang benar. Terus poin ketiga dari saya adalah teknik berjualan. Nah, ini juga kemarin saya juga bahas dengan teman-teman. Salah satunya kemarin saya ketemu dengan dompet duapa. Jadi saya menyarankan memang ke dompet duapa. Sebenarnya dompet duapa ini sebenarnya sudah punya link, ya kan? Sudah punya link, mereka sudah punya sistem yang bagus. Nah, sebenarnya saya nyarankan untuk tahun depan gitu ya, mereka harus bekerja sama dengan peternak-peternak atau yang di daerah lah, khususnya kayak contoh saya Lembut Jantan ini kan punya plasma di Subang. Nah, contoh itu bisa dijadikan mitra. Nah, misalkan kita ya kita harus memang ada kerjasama ya, karena yang kita bangun itu adalah kepercayaan gitu kan. Itu yang harus kita bangun, karena kalau dompet duapa terjun ke peternaknya itu mereka yang saya lihat itu kan mereka
mau beternak juga gitu kan. Karena itu memerlukan modal yang besar juga. Dia memerlukan tempat, ya kan? Pelanggan juga. Nah, bilang Dompet Duafa coba dimitrakan saja. Dompet Duafa punya link, punya jaringan. Nah, tinggal bagaimana nanti ke peternak kita kerjasamakan. Dompet Duafa biasa per bulan berapa? Nah, tinggal share aja tuh plasma atau mitra-mitra yang ada di Banten sini. Jadi itu menurut saya teknik juga untuk kita berjualan. Nah, terus yang kalau untuk berjualan juga yang saya alami ini adalah kita harus memanfaatkan saudara atau kompleks ataupun DKM lah. Itu menurut saya itu penting juga untuk pelaku itu harus kita manfaatkan. Halo, kita harus memanfaatkan jaringan lah, itu nanti ada di poin 5. Itu harus kita manfaatkan dan harus kita jangan minder untuk menawarkan produk kita. Kita harus percaya diri gitu. Karena dari saudara, dari kenalan itu menurut saya itu peluang Halo, Pak Jis? Halo, Pak Jis, lost. Halo, Kang Ajis. Untuk pembeli yang prospek untuk kita. Lanjut ke poin di online. Nah, sekarang juga kan kita banyak. Nah, ini juga ada telepon kali Pak Ajis. Kang Ajis, ayo. Mic-nya mati, Jis, mic-nya mati, dinyalakan ayo. Oh iya, oke. Lanjut. Jadi terakhir tadi itu ada promosi online. Jadi harapan saya mungkin ke depan kita harus menggarap promosi online ini bisa dengan ya mungkin kerjasama dengan kayak seperti Lazada atau apa ya bisa kita jajakan juga marketplace ya. Marketplace gitu. Itu menurut saya yang penting juga nanti ke depan karena itu menjangkau seluruhnya gitu. Yang misalkan selatan ke utara bisa saja kita kirim gitu kan. Yang penting lihat fotonya, cocok harganya, deal bisa kita jadikan pelanggan kita juga. Terus poin kelima dari saya adalah perbanyak jaringan. Seperti yang saya sampaikan juga tadi, DKM, masjid itu juga perlu kita jajakan supaya banyak pelanggan kita, instansi juga seperti Dinas Pertanian gitu kan. Harus kita jajakan juga gitu kan. Beli Pak Jis, beli Pak Jis. Pak Kabit sudah survei Pak Kadis kemarin, mudah-mudahan. Ya itu dari saya mungkin. Terakhir ini ada lokasi. Nah, saya juga sering sampaikan ke teman-teman seperti Kang Bowo sekarang yang di Cikeray itu, saya bilang bagus untuk dikembangkan itu. Kemarin kita sering pertemuan dengan beliau. Jadi kalau lokasi ini sebenarnya penting karena memang pelanggan itu harus biasanya melihat kondisi barang yang akan dibeli. Jadi lokasi ini sangat menentukan dan kadang-kadang juga dengan kondisi lokasi yang bagus ataupun yang terjangkau dan gampang diakses gitu. Menurut saya itu ini peluang juga untuk yang pemula atau pebisnis nantinya. Karena strategis itu penting, lokasi yang strategis itu penting. Jadi kadang-kadang kayak contoh kemarin teman saya dari Tiga Raksa, tadinya awalnya dia tidak berminat gitu. Saya bilang bisa saja bermain sama anak-anaknya, saya bilang gitu.
lihat sapi anak pedet gitu kan. Akhirnya alhamdulillah deal dia beli. Jadi akhirnya dia beli sapi kurban kita karena dia melihat, oh bagus Pak, gitu perawatannya segala macam. Nah, itu untuk apa namanya ketertarikan, jadinya dia mau beli kurban di kita. Baik, lanjut untuk materi saya terakhir ini ada materinya mengenai, nah ini penting juga karena manajemen pemeliharaan ini penting, saya pikir untuk pemula karena ada beberapa catatan. Karena pedagang saya dulu, contoh ini saya cerita saja, ada dari ibu-ibu tadinya beli tahun kemarin dia beli hewan kurban di saya gitu ya. Nah, tahun sekarang dia nggak beli, maksudnya 2 tahun lalu lah. Jadi sebelumnya beli ke saya dan setelah itu nggak beli. Nah, akhirnya dia sempat cerita gitu, Pak, saya beli yang dari Pak Ajis ini, waduh saya kecewa katanya. Karena apa? Karena sapinya susut katanya. Kok bisa susut Bu? Saya bilang. Karena pas beli gemuk, pas begitu saya udah 2 minggu ke sana melihat itu, waduh nggak keurus katanya. Nah ini kalau di Lembu Jantan, bukan promosi juga, untuk pemula itu harus diperhatikan juga manajemen pemeliharaannya. Salah satunya adalah pemberian pakan yang bagus, supaya hewan kurbannya juga berkualitas dan ya syukur-syukur kan apa namanya, kalau kata pembelinya itu semakin semok katanya, semakin gemuk gitu kan, dia juga senang gitu kan. Jadi itu penting untuk manajemen pemeliharaan ini karena kan ini adalah jangka panjang ya, kita tidak cuman jual setahun saja, kita harus melakukan sampai tahun berikutnya, kita harus jaga pelanggan kita. Nah, dengan pemeliharaan ini poin penting menurut saya, itu harus dijaga, harus diperhatikan supaya pelanggan tidak lari gitu. Itu mungkin dari saya Kak Haji, materi saya. Ya, baik. Terima kasih Kang Ajis menyampaikan materi dan bisa memantik diskusi untuk selanjutnya ya. Jadi selain selaku Ketua ISPI Banten juga pelaku. Beliau ada manajer PT Lembu Jantan Prima apa Perkasa? Perkasa. Perkasa, suka ketuker soalnya. Baik, selanjutnya kita ke narasumber yang ketiga, Kang Dede Roni ya. Saya lihat sudah standby nih. Satu pelaku juga, beliau dibuka mutu ya, mutunya udah dibuka. Ya, beliau pengurus HPDKI ya, Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia di Banten. Juga kalau tadi kita dengarkan materi dari Pak Gugun, beliau ini merupakan pelaku integrasi ya dalam peternakan dan wisata. Ya, baik Kang Dede, kami persilakan. Tapi mau sebelumnya ini ada mic yang hidup dari, nah udah dimatiin jadi PPL nih. Tolong pastikan semua kecuali narasumber. Maka Kang Dede, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangannya kepada Pak Kadis, Pak Haji, Pak Haji Rocker juga. Saya selalu mengikuti Instagram, Facebook, dan lain-lainnya, luar biasa. Pak Haji Smairo dulu sudah pernah ketemu, cuman kita belum begitu akrab aja ya. Sama terima kasih kepada Pak Kabid sudah memberikan peluang bagi saya untuk bisa diskusi di sini. Saya sebagai pelaku usaha terintegrasi kalau menurut Pak Gugun ya. Jadi sebentar. Ini host tolong dimatikan ini Pak, ada Pak Dedi yang PPL nih host, bikin distorsi. Nah udah dimatikan nih. Oke, lanjut ya. Alhamdulillah saya dari secara pribadi itu punya peternakan yang terintegrasi. Nama peternakannya Padepokan Siloka Semat, yang dulu pernah beberapa kali jadi juara di kontes tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan lain-lain.
beberapa prestasi yang sudah kami dapatkan dari tingkat provinsi. Dengan Pak Haji, Pak Kadis juga saya sudah diberikan ada beberapa piala. Dari keorganisasian saya mengurus HPDKI di Provinsi Banten, tapi ketua HPDKI di Kota Serang. HPDKI sekarang sudah punya unit usaha namanya Lumbung Ternak Banten, Pak. Kita sudah punya koperasi Lumbung Ternak Banten. Jadi kami menjembatani teman-teman peternak untuk kebutuhan-kebutuhan ternaknya. Selain hewan ternaknya, tapi semua kebutuhan-kebutuhan ternaknya insya Allah kami siap membantu. Begitu. Alhamdulillah, saya sebagai pedagang kurban, saya lihat memang situasi tahun ini berbeda dengan situasi tahun yang lalu. Seperti yang Pak Gugun bilang, yang pedagang tahunan juga sudah nggak begitu banyak, dan memang bangsa pasarnya lagi lemah, yang lagi loyo. Saya yang biasanya menyediakan sapi 50-70 ekor, saya sekarang nggak berani menyiapkan sebanyak itu. Kita kurangin sekitar 50%. Tapi kalau anisme domba, sepertinya ke kandang kita sudah mulai agak rame. Nah, domba tetap jumlah penjualannya agak banyak, Pak. Tapi beda harga tahun ini dengan harga tahun kemarin. Dengan domba yang sama ya. Contoh domba yang tahun kemarin bobot 35 kilo, saya bisa jual 3.500.000 sampai 4 juta. Sekarang saya mau menjual 3.500.000 saja nggak mampu. Jadi dombanya sama, harganya yang berbeda. Boleh dikatakan harga lebih bagus dari tahun kemarin dibanding tahun ini. Kemungkinan itu mungkin turun berapa? Kalau persentasenya sekitar 10 sampai 20% harga itu bisa turun. Nah, dengan berbagai pertimbangan kita tidak bisa menahan barang juga, begitu, karena konsumennya juga sudah agak sulit, begitu Pak Moderator. Siap, begitu. Lanjut. Kemudian di sapi selain tahun ini atau selain kita sudah mulai banyak saingan, kita juga terbentur dengan yayasan-yayasan yang mulai bermain ke bangsa pasar kurban. Yayasan-yayasan itu yang luar biasa, jadi salah satu bukan kompetitor ya, tapi yang dia awalnya main dengan sifat zakat dan lain-lain, sekarang sudah bertambah ke ke unit bisnis usaha hewan kurban, yayasan A, yayasan B, dan besar ternyata konsumsinya, karena mereka bisa memberikan harga termurah. Itu berbeda sekali, tempatnya berbeda dulu gitu ya, tapi Pak. Sedangkan kami sebagai peternak, kalau kami jual harga murah, kos operasional kami nggak masuk. Domba kurban saya, misalkan kalau mengikuti ada satu yayasan yang menjual 1.500.000, dalam membesarkan ukuran 1 tahun itu modalnya juga udah nggak masuk. Begitu. Atau menjual sapi harga 12 juta, 14 juta, kami punya sapi diurus 1 tahun, kalau nggak jual 20 juta ya kami rugi. Begitu. Jadi bangsa pasar kami memang sekarang selain dari COVID, dari yayasan, dari PT dan lain-lain juga sudah mulai merambah. Tapi pedagang jalan sekarang sudah berkurang. Karena mungkin kalau menurut saya ada beberapa hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun 2000-an itu orang masih memilih mana dombanya, berapa harganya, jual beli. Kalau sekarang sudah sekitar 30 atau 30 sampai 40% sudah via foto saja sudah selesai, Pak. Via foto, via transfer sudah selesai. Jadi lapak-lapak itu ada kemungkinan bisa tertinggal. Sudah mainnya banyaknya ke online. Begitu. Terus yang selanjutnya saya menanggapi Pak Gugun dari Untirta, kami sudah ada kerjasama antara UBIS, HPDKI, dan koperasi. Mungkin Bapak sudah mendengar teman-teman dari unit bisnis Untirta sekarang ada kerjasama memasarkan hewan kurban anggota koperasi, anggota HPDKI. Jadi ada sistem bagi hasil di sana dengan bangsa pasar yang luar biasa. Semoga bisa mendobrak bangsa pasar kami yang awalnya loyo nih, sekarang sudah ada bisa bergairah lagi begitu. Itu baru tanda tangan kemarin hari Kamis kemarin dengan UBIS. Semoga bisa dibantu dengan teman-teman Untirta dengan jaringannya tentunya ya, dengan jaringannya untuk membeli hewan ternak ke
peternak. Jangan membeli hewan ternak misalkan ke pedagang-pedagang tahunan yang itu seakan-akan seolah-olah biasanya mereka itu tidak memikirkan teman-teman yang lain, tapi dia memikirkan bagaimana caranya laku domba ini, laku sapi ini. Sedangkan kami sebagai peternak tidak begitu, Pak. Kami ada nilai penggemukan, ada investasi kandang, ada waktu jeda yang lama yang harus kami perhitungkan. Begitu. Yang selanjutnya, untuk ketersediaan hewan dari data Pak Kadis, itu sangat menarik sekali Pak Kadis, tapi bukannya saya mau mendebat, bukannya saya mau seperti apa ya, tapi saya harus membicarakan kalau domba tersebut belum bisa dipenuhi dari Banten, Pak Kadis. Jadi walaupun banyak domba saat ini di kandang, tapi itu dombanya domba transfer, masih domba pendatang. Contoh kandang saya populasi breeding cuman sekitar 40 ekor populasi breeding, tapi kebutuhan kurban saya 300. Artinya saya masih mendatangkan sekitar 250 ekor dari luar Banten, begitu Pak Kadis. Begitu. Nah, kami sebagai HPDKI, saya sebagai peternak, mungkin Bapak sebagai kedinasan, bagaimana caranya kita untuk bisa bersama-sama mendorong peternak-peternak muda atau mempertahankan peternak-peternak lama untuk dia mampu bertahan beternak, begitu. Jangan kapok. Jangan hari ini karena dagangnya rugi, kurbannya nyisa barang, harganya nggak masuk, dia tahun depannya nggak beternak lagi. Begitu. Yang selanjutnya kita harus mendorong ke orang-orang breeding, Pak. Orang-orang selatan seperti Lebak dan Pandeglang itu potensi sekali kalau kita dorong untuk menjadi breeding. Begitu. Karena breeding ini jantungnya peternakan. Kalau pedagangnya semakin besar, tapi peternaknya semakin ada, ya defisit kita bakal semakin besar. Mungkin kalau menurut saya 2-3 tahun ke depan kita akan kesulitan domba akikah, domba kurban atau sapi buat kurban karena defisitnya sudah luar biasa. Begitu. Harapannya kita bisa bekerja sama antara ada dari semua lini untuk bagaimana caranya mendorong teman-teman masyarakat luas untuk mau beternak. Saya sebagai peternak alhamdulillah Pak, hidup saya layak sebetulnya dibanding dengan teman-teman yang lain. Kita sebagai peternak nggak ketinggalan amat begitu. Walaupun kesannya agak berbeda, peternak bau, peternak dekil, peternak capek dan lain-lain begitu, itu mungkin paradigma yang harus kita rubah, mindset yang harus kita rubah. Sebenarnya tidak begitu. Sekarang banyak teknologi yang punya domba 200, domba 300 tanpa ngarit. Banyak contohnya di Banten yang sudah melakukan itu. Misalkan Jawara atau misalkan teman-teman yang lain, bahkan kalau kebutuhan koperasi, kebutuhan pakan bisa disupport dari koperasi, kebutuhan obat-obatan bisa disupport dari koperasi, begitu. Kami sebagai HPDKI memang sangat prihatin sekali dengan semakin sedikitnya peternak-peternak yang bisa bertahan, terutama di wilayah sendiri ya Pak ya, di wilayah Serang ini. Hampir tidak ada peternak yang bertahan dan besar. Adanya hanya peternak umbar, peternak nggak mau ngarit, dan domba kambingnya tidak meningkat. Dia diumbarkan kambing kacang yang tidak laku kurban. Tetap aja si peternak itu tidak ada kemampuan peningkatan hidupnya nggak ada. Begitu. Dan ketika ada kontes, ketika ada kegiatan antara HPDKI dengan kedinasan, itu harapannya kita bisa mengundang teman-teman untuk orang-orang yang persiapan pensiun, yang persiapan ada investasi lain-lain, itu hanya memancing sebagai dia sebagai peminat peternak begitu. Nah, ada kegiatan ini bukan hanya kegiatan-kegiatan mengeluarkan uang, tapi bagaimana caranya kita bisa mengundang teman-teman bisa beternak. Mungkin prolog sementara seperti itu dulu Pak Moderator. Dari tanya jawab mungkin kita bisa melebar. Pak Kadis, terima kasih. Pak Gugun, silakan. Mungkin dari tanya jawab bisa melebar lagi, bisa saling mengenal. Ternyata Pak Gugun juga FB-nya kita berteman Pak Gugun. Kemarin tadi saya tag itu berteman. Terima kasih Pak Moderator, silakan. Baik, terima kasih Kang Dede Roni. Ini kebetulan saya lihat monitor ada Pak Kabid Peternakan juga nih. Pak Dwijo. Nah, Pak Dwijo
mumpung ada dan hadir dan inisiator kegiatan ini juga, mungkin ada yang bisa disampaikan Pak Dwijo untuk prolog webinar kali ini tentang kondisi kurban, kemudian produksi dan lain-lain atau kegiatan. Ini banyak pertanyaan di di chat ini juga tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten untuk mengantisipasi permintaan itu. Baik, waktu kami persilakan Pak Dwijo untuk menyampaikan. Pak Dwijo, mangga. Mic-nya nyalakan. Oke, sudah nyala. Sip. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Pak Moderator, rekan-rekan narasumber, dan serta webinar hari ini bahwa sesungguhnya di Provinsi Banten untuk perkembangan ternak ruminansia kecil dan besar, sesungguhnya tadi disebutkan bahwa datanya memang ternak kerbau yang dominan, karena masyarakat Banten juga sangat interest sekali terhadap daging-daging ternak kerbau. Makanya banyak sekali ada sate kerbau, dendeng kerbau, bahkan rabek dan sebagainya gitu. Nah ini yang menjadi semangat kita juga. Dan ini banyak di wilayah Serang dan Selatan, Pandeglang dan Lebak. Nah, sementara untuk ternak sapi potong ini banyak masih terdapat di Kabupaten Tangerang, yang notabene memang sebentar lagi juga banyak industri yang akan tergerus, Pak. Jadi pada intinya kami melihat bahwa prospek ternak kurban ini, baik ternak ruminansia kecil dan besar ini sesungguhnya masih memiliki prospek. Karena tadi disebutkan oleh para narasumber bahwa pakan kita berlimpah sesungguhnya. Sementara bahan-bahan sebetulnya kalau kita tidak tergantung dengan pabrik, sesungguhnya kita bisa eksis. Tadi koperasi bilang sudah punya koperasi, kalau tidak salah per kilo itu 1 juta berapa? Untuk per kilo, ya. Untuk per kilo jagung, pakan Rp600. Itu Rp600, Pak. Bahkan mungkin yang konsentrate 1 juta, 1.000 berapa gitu. Terus kalau pakan-pakan yang lain seperti kemarin bantuan untuk pakan juga ternyata bisa menekan kos seminimal mungkin, Pak. Nah ini untuk eksistensi peternak. Tadi kita tidak berharap ke depan bahwa banyak peternak justru bangkrut dan sebagainya. Kita berharap dengan pakan yang murah ini akan bisa menekan kos dan akan menguntungkan. Nah ini saat Idul Adha ini sebetulnya momen untungnya peternak sebetulnya hanya 1 tahun, karena jual harian itu sesungguhnya tidak menguntungkan, Pak. Hanya mungkin musim era pandemi COVID ini sangat berpengaruh. Kami lihat 5-20 atau 30 pasti mengalami penurunan, Pak. Itu pun juga ada pada ternak tertentu. Tadi Pak Dede sebutkan bahwa mudah-mudahan ternak kami tidak banyak ya penurunannya, mudah-mudahan masih membiarkan. Dan saya mengimbau mungkin ke depan ke teman-teman milenial ini. Nah, ayo kita tetap bahwa banyak teman-teman di Banten juga yang background-nya ternyata bukan peternakan. Ketua Kang Aji, Agis, ya, masih konsen terhadap peternakan. Terus Kang Ilham, terus Kang Mustafa ya. Ilham Mustafa bukan iya, peternakan. itu juga konsen mereka ke peternakan. Jadi alhamdulillah. Jadi tadi kuncinya mungkin ya harus tahan banting dan sebagainya, bahwa harus ulet dan sebagainya. Mudah-mudahan teman-teman ini bisa bisa eksis, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Nanti sambil berjalan, Pak Moderator. Terima kasih. Yap, terima kasih Pak Kabid. Nah, sebetulnya kan tadi dari data juga sudah jelas. Saya lihat analoginya sama ketika dulu saya pernah juga jadi Kabid Peternakan di tahun 2012-13. Itu tiap tahun itu hampir 50.000, kurang lebih 50.000 kambing domba lah yang lari ke Banten ya. Nah, sebetulnya kalau lihat dari data itu, sampai sekarang itu potensi itu masih belum dioptimalkan, disuplai dari dalam Banten ya, begitu ya, seperti itu ya. Ya, harusnya itu jadi tantangan seperti itu. Baik, ini merupakan suatu pemantik lagi nih, sejauh mana kita selaku di sini peserta ada yang dari PPL, kemudian pelaku peternakan, dan juga dari kedinasan mengoptimalkan potensi itu gitu. Baik, 3 narasumber sudah menyampaikan materinya.
Bagi rekan-rekan yang akan mengajukan pertanyaan, saya buka sesi pertama. Di sini ada klik reaction ya, kalau mau tanya bisa klik reaction, ada melambaikan tangan, silakan, mangga. Jika belum ada nih, di chat ada yang bertanya mengenai tentang ini nih, Pak, mumpung ada Pak Kabid ya, ada Pak Kadis, Pak Kabid ini, adakah program Provinsi Banten untuk mengembangkan peternakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan permintaan tersebut? Dan yang kedua nih ada juga nih, bagaimana tentang progres program UPSUS dan SIWAP-nya nih, Pak Kabid nih. Mungkin sambil menunggu pertanyaan bisa diulas Pak Kabid. Ya, siap Pak Moderator bahwa Mic-nya dinyalakan Pak Kabid. Mic-nya dinyalakan. Melakukan program-program untuk masyarakat, Pak. Jadi seperti tahun-tahun yang lalu kita banyak kegiatan yang memang hibah seperti pengadaan ternak sapi di Tangerang. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Terus berikutnya untuk ternak kerbau itu potensinya di Lebak, kebetulan semuanya ke Lebak. Yang berikutnya kita melaksanakan juga ada hibah untuk ternak domba di Pandeglang dan Lebak juga. Nah tahun ini alhamdulillah juga ada juga Pak di suasana COVID juga, alhamdulillah kita masih ada pengembangan ternak sapi meskipun dananya dari pusat dari Kementan ada 60 ekor, kambing juga ada sekitar 250 termasuk yang kemarin untuk penggantian domba-domba yang hilang hanyut Pak. Ada kegiatan untuk masyarakat di Banten. Mudah-mudahan kita mesti tetap aktif Pak. Kalau yang lain pendukungnya seperti HPT, terus kegiatan UPP untuk pakan, yang tiap tahun ada saja, termasuk kaji terap rumput dan sebagainya. Termasuk ya pembinaan terhadap pasca panen, Pak. Kita tetap melakukan pembinaan ke masyarakat dan peternak. Selanjutnya itu Pak yang progres UPSUS dan SIWAP nih. Ya, alhamdulillah, Pak. Ya, jadi terkait dengan UPSUS, jadi kita mengalami berbagai kendala. Jadi sebetulnya target kita kekuatan hanya sekitar 3.000, 2.500, 3.000 UPSUS SIWAP. Tahun ini kita ditarget jauh 2 kali lebih banyak, Pak. Nah ini kebetulan potensi kita banyaknya kerbau. Kerbau ini perlakuannya berbeda. Harus ada sinkronisasi, harus ada hormon dan sebagainya. Sementara pemiliknya juga tersebar jauh-jauh. Ada yang kadang-kadang di atas gunung, di bawah gunung gitu, lembah-lembah. Nah ini yang mungkin kesulitan-kesulitan kita. Mungkin target ini agak kesulitan karena terus terang saja ya kalau 3.000-2.500 untuk target IB insya Allah masih terjangkau Pak. Hanya kita belum sampai IB terhadap ternak-ternak ruminansia kecil, kambing dan domba. Kita masih fokus terhadap ternak ruminansia besar, sapi dan kerbau. Itu kendala-kendalanya Pak Moderator. Oke, terima kasih. Ini belum ada yang mengajukan pertanyaan nih, yang nggak ada yang raise your hand nih. Rekan-rekan, saya lihat nih peserta sangat beragam ya. Ada yang dari luar Banten juga, di dalam Banten juga. Ini dari selatan sampai utara. Ya kita alhamdulillah dengan fasilitas ini webinar kita bisa ketemu semua ya. Dan bisa menyerap ilmu-ilmu dari pelaku gitu. Dan saya juga mengajak nih yang di daerah-daerah juga agar itu memajukan peternakan kita, karena kalau hitungan kambing domba itu berapapun yang diternakan itu pasti habis ya, kita masih kurang ya, lokal ya. Setuju kan Pak Dede ya? Ya. Terus kalau Pak Ajis nih, Pak Ajis kan ngambilnya sapinya dari Jawa Timur ya. Nah itu juga kan sebetulnya di kita juga sapi sangat prospek sekali, selain yang kerbau itu. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin ada yang bisa disampaikan Pak Gugun dari Untirta? Mangga Pak. Mic-nya dinyalakan punten. Terima kasih nih Pak Asep. Udah mirip Pep Guardiola nih Pak Asep. Waduh. Lagi jelek Pep Guardiolanya. Ganti Klopp. Yang lebih bagus.
Baik, terima kasih Pak Moderator. Nah, kalau lihat tadi perkembangan domba dan kambing, itu kan masih minus, masih defisit. Alangkah baiknya bagi kawan-kawan yang punya potensi wilayah, terutama yang ada perkebunan, karena di bawah perkebunan itu pasti ada rumput, dan itu adalah peluang, kalau menurut saya, untuk bisa memasok. Yang penting punya mitra. Yang penting punya mitra, yang kawan-kawan, para PPL, BPP yang punya potensi wilayah perkebunan, apakah milik PTPN atau milik perkebunan rakyat atau swasta, pasti di bawahnya ada hamparan rumput. Dan biasanya kalau hubungannya baik, itu potensi sebetulnya untuk bisa berbudidaya domba dan kambing. Oleh karena itu yang penting punya kepastian pada saat dia sudah bisa dijual, siap yang nampung siapa. Dan itulah tugas kita, saya kira, regulator maupun operatornya mungkin perusahaan, tinggal Pak bagaimana caranya kita menarik kepastian, punya mitra yang lebih baik. Kalau Pak Ajis itu di sapi, mudah-mudahan kita juga bisa bersinergi dengan, contohlah, semacam mungkin Bukalapak, mungkin Lazada, mungkin Shopee, Dovet, apa, ada kepastian peternak ini setelah umur sekian, ini ada yang nampung. Mungkin perlu adanya wadah itu. Saya kira mudah-mudahan Pak Asep dan Pak Kadis bisa mencari lembaga-lembaga itu di mana mereka pada saat, jangan sampai, kalau maaf ya, saya juga pembimbing UPSUS, pada saat jagung sudah panen, ini ngejualnya kemana? Nah itu yang kira-kira itu. Pengalaman dari situ lebih baik di daerah-daerah tertentu kita punya sentra, dan pada saat umur tertentu, nih, punya hitam di atas putih untuk membelinya. Sementara itu aja Pak Asep masukan. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Gugun. Memang dulu kita juga sempat memediasi ya, karena terus terang saja salah satu faktor untuk meningkatkan peternakan adalah pakan, asupan. Jadi lahan kita kan agak terbatas untuk yang hijauan. Jadi ketika ada seperti Bapak bilang tadi, kebun sawit atau perkebunan, kita sudah berupaya dari dulu untuk integrasi, Pak, untuk integrasi dengan kebun sawit, bahkan dengan kebun lainnya lah gitu kan. Nah emang seperti itu. Jadi kita masih apa ya, belum optimal lah. Jadi ego-ego gitu kan. Jadi kalau dianggap kalau hewan ternak masuk ke perkebunan itu menjadi seperti hama gitu. Padahal kan mereka hanya makan bawahnya aja gitu kan. Nah itu menjadi PR terus Tuan untuk peningkatan produksi. Ini ada pertanyaan dari Tubagus Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah ada pasar domba di Banten seperti di Garut Pak? Dan pasar ini menjadi tempat bertemunya antar peternak dan pembeli. Ini siapa yang mau bisa jawab nih? Kita pasar ini, pasar hewan ya, pasar hewan. Mangga silakan Pak. Jadi ayo. Ya, Pak Haji, alhamdulillah itu pertanyaan yang luar biasa sekali. Memang di Jawa Barat itu pasar Garut saja setiap hari ada pasaran, walaupun beda tempat. Setiap hari, itu yang jadi luar biasanya di Garut gairah. Atau di Jawa Barat gairah. Di Bogor, atau sampai Sukabumi, sampai Tasik, di mana setiap lokasi itu pasti ada pasar. Termasuk yang sudah dekat ke sini, Purwakarta, Jogol, dan lain-lain. Di Banten sendiri sebetulnya ada pasar, Pak. Tapi pasar ini, pasar yang belum terintegrasi. Pasar kami ini hanya pasar kecil dengan lokal-lokal yang ada tanpa apa namanya tanpa transaksi yang besar. Jadi transaksi di sana kambing kacang, entog, ayam seperti di Kalodran, begitu. Terus ada pasar kebo juga, ada pasar kebo tapi nggak ada pasar sapi, begitu. Tapi kalau misalkan kita melihat di Tasik atau Purwakarta, sapi, kerbau, domba itu bercampur dan besar, ada fasilitas luar biasa. Nah, kalau di Banten belum sepertinya untuk pasar seperti itu. Karena ada sedikit yang harus di garis bawahi, kenapa nggak ada pasar? Karena yang hadir di sana itu hanya pedagang dan belantik. Beda dengan kami di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu ketika dulu saya di Jawa Barat,
ada yang ke pasar itu memang petani yang membawa dombanya menjual di pasar. Nah, kalau di sini kan beda. Barang dari Lampung turun di Kelodran, barang dari Lampung turun di Cilegon misalkan. Jadi yang dibelinya jadi sama-sama pedagang akikah, pedagang A, pedagang B, belantik dan lain-lain begitu. Informasi pertama, pasar di Banten ada tapi belum besar. Dan orang-orang pembelanja di pasar itu hanya pedagang saja, walaupun ada beberapa dengan konsumen akikah langsung. Begitu. Tapi jual beli tukar menukar dengan petani masih sangat jarang sekali. Begitu, Pak Moderator. Usulannya apa, Pak Dede nih? Kalau kita usulannya, pasar hewan, apa yang kira-kira yang harus kita lakukan nih? Betul. Usulannya memang pasar itu penting, Pak. Pasar itu penting. Kita sebagai peternak difasilitasi oleh pemerintah untuk ada pasar khusus kambing domba. Misalkan dijadwalkan harinya hari Senin atau hari apa gitu dijadwalkan, misalkan seminggu 2 kali. Jadi pedagang Garut, pedagang Lampung, pedagang mana-mana itu tidak masuk merambah ke kandang masing-masing. Tidak misalkan dari Garut langsung ke kandang si Loka begitu. Atau dari Lampung masuk ke kandang si B. Tidak. Arahkan saja domba tersebut di pasar itu. Saya yakin kalau bisa ratusan, bahkan bisa ribuan domba kambing itu bisa masuk. Kalau ada pasar yang bisa menampung dan besar. Biarkan kami pedagang akikah atau pedagang-pedagang orang yang mau berakikah datang sendiri memilih di pasar. Itu sepertinya lebih real. Itu harapannya dengan tempat yang strategis kami difasilitasi ada pasar domba kambing. Terima kasih Pak Moderator, silakan. Ini masukan juga memang ya, pasar memang tempat bertemunya penjual dan pembeli dan berbagai macam lah pokoknya. Jadi memang harus ada pasar ya. Kalau di Banten ini memang ada tapi memang masih spot-spot ya. Dan yang datang itu bukan peternak, malah istilahnya belantik ya, yang penjual lagi ya. Jadi boleh dikatakan yang ke situ itu harganya juga bisa kurang kompetitif mungkin ya, atau mungkin beberapa yang langsung ofensif masuk ke peternak-peternakannya. Nah, memang PR nanti catatan nih, kita catat ini bentuk pasar hewan yang besar dan terintegrasi lah, mungkin seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi nih ditujukan ke Pak Gugun nih, dari Bu Anjar nih. Ini dari Unggirta juga nih. Pola kemitraan apa ya yang memungkinkan untuk dapat dilakukan peternak dalam memasarkan produknya, Pak Gugun? Mangga Pak Gugun. Baik. Terima kasih. Ini teman sejawat. Tinggal begini aja Pak Asep, kira-kira lembaga-lembaga mana yang biasa bekerja sama, yang pernah bekerja sama. Kalau saran saya, lebih baik bekerja sama dengan yang bisa memasarkan itu. Saya setuju sekali kalau suatu saat bisa difasilitasi yang online itu juga memasarkan itu. Saya kira sudah saatnya lah yang begitu. Dan saya kira pasar, saya kembali ke pasar tadi sebelum ke Bu Anjar, ada juga yang ke arah Trondol tuh. Itu relatif bisa. Pak Asep di sana, apakah itu milik Pemkab, Pemkot, atau bagaimana? Saya kira kalau itu ditata kembali, direnovasi dengan perjanjian yang jelas antara Pemprov, Pemkab, atau Pemkot, saya kira itu bisa, pasar itu bisa bagus itu. Saya lihat. Karena di situ relatif yang paling besar, relatif yang dekat, cuma tinggal bina lingkungannya aja. Sebelah nerima, sebelah enggak gitu. Kalau yang pasar, saya kira perlu di kayak Masjid Banten lah sekarang. Jadi bagus gitu, ada kubahan segala, ada payung-payung. Siapa tahu yang di Trondol itu bisa bagus, dan orang bisa wisata lah sambil kemana ke situ. Nah, kalau yang tentang kemitraan, alangkah lebih baik kita yang jelas kemitraan, jangan sampai maaf, di kemitraan itu jangan menjelang pilkada, jangan menjelang pilgub gitu. Jadi di awal sudah tidak ada muatan politik, bahwa kita benar-benar di umur sekian ini siap beli, di umur sekian ini siap beli, di umur sekian ini. Saya kira itu yang perlu nanti PR bersama. Berdayakanlah semua online dan siapapun yang bergerak di bidang itu, tinggal difasilitasi. Saya kira bisa. Itu aja Pak Asep. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gugun. Mohon dibahas juga oleh Pak Ajis nih. Kang Ajis, mana Kang Ajis? Ya, siap. Ya, melaksanakan inti plasma dengan yang di
daerah Pandeglang? Ya, betul. Sobang. Sobang ya, Mangga? Iya. Baik, saya tertarik juga nih ngebahas kemitraan ini. Mungkin Pak Kadis juga udah alhamdulillah sempat berkunjung di sana sebagai saksi hidup gitu. Pak Kabit juga sama dua stafnya itu Pak Nano sama Pak Dadang. Jadi saya sebagai pelaku ataupun praktisi memang saya sarankan kalau pola kemitraan itu bisa dicontoh seperti yang dilakukan PT Lembu Jantan. Jadi karena peternak ini sebenarnya tidak, maksudnya mereka tuh pusing. Salah satunya apa? Penyediaan bakalannya. Terus yang kedua nanti ujungnya di mana mereka akan jual. Nah, pola yang dilakukan PT Lembu Jantan ini saat yang dilakukan sampai sudah 3 tahun inilah, hampir jalan 4 tahun. Jadi si plasma ini hanya fokus dia memelihara saja dan hanya menyiapkan tenaga kerja dan hijauan saja. Jadi kalau sapinya kita dari intinya sama ada kita berikan konsentrat juga. Nah, dengan seperti itu si peternak tidak pusing akan kemana akan dijual, nanti belinya lagi di mana. Nah, itu alhamdulillah sekarang sudah berjalan sampai 4 tahun. Jadi kalau teknisnya adalah seperti ini. Misalkan kita datangkan 50 ekor sapi di sana dalam waktu satu periode itu kita buat 3 bulan. Jadi kita datangkan ke sana beratnya rata-rata sekitar 150 kilo. Nanti 3 bulan berikutnya kita akan panen atau kita lakukan penimbangan. Nanti kita dapatkan berat, misalkan contoh ada 200 kilo, tadinya yang 150, jadi ada selisih 50 kilo. Nah, 50 kilo inilah yang kita jadikan dikonversi jadi uang. Jadi contoh misalkan pembeliannya berapa, misalkan 40.000 atau 46.000, nanti belinya juga kita 46.000. Jadi ada selisih. Nah, yang 50 kilo inilah nanti kita jadikan bagi hasilnya tadi. Nah, si plasma misalkan dapat 60, si intinya dapat 40. Itu setelah dikurangin semua biaya-biayanya, baik dia tenaga kerja segala macam, biaya pakan. Nah, jadi alhamdulillah itu si peternak terbantu tidak terlalu pusing memikirkan bagaimana nanti jualnya. Dan terakhir kita memang melakukan pembinaan, visit itu hampir minimal itu sebulan sekali. Jadi visit itu seperti contoh misalkan kesehatannya kita berikan bagaimana penanganannya gitu kan, seperti apa, terus juga kalau misalkan sapinya seperti ini bagaimana tindakannya, kita lakukan. Jadi si peternak itu tidak pusing, tidak gampang karena kita terus bina, kita pantau terus. Jadi menurut saya tuh pola-pola yang seperti ini patut dicontoh dan kita bisa sebenarnya kita kembangkan lagi. Nah, untuk Pak Kadis mungkin kemarin saya sempat berbicara dengan Pak Direktur. Nah, saya sampaikan kemarin ada beliau kan sampai menanyakan saya bagaimana perkembangan ISPI, saya bilang gitu. Dia bilang tanya ke saya. Alhamdulillah baik Pak, saya bilang gitu. Komunikasi dengan Pak Kadis alhamdulillah lancar. Nah, cuman Pak Kadis nantangin saya Pak, saya bilang gitu. Apa tuh? Jadi Pak Kadis ada rencana kerjasama dengan perhutani ya, perhutani ada lahan segala macam. Nah, beliau langsung memberikan pernyataan boleh kita kerjasama katanya, tapi bagaimana sistemnya? Nah, perhutani di mana lokasinya boleh kita bicarakan. Apa bentuk apa atau tanaman untuk pakan sapi atau kita bisa beternak atau apa. Beliau menyambut baik kemarin Pak Kadis. Jadi menurut saya ini nanti kalau sudah mulai agak membaik, nanti mungkin Pak Direktur bisa saya ajak ke dinas nanti supaya bisa kita apa yang perlu kita kerjasamakan. Karena saya sampaikan kemarin lahan pertanian lumayan, perhutani itu banyak Pak, saya bilang gitu. Jadi karena memang kalau dari segi pakan ya, karena saya bisa cerita kalau pakan ternak atau seperti yang Pak Gugut tadi itu kayak jagung itu di
pabrik pakan yang terbesar kedua itu ada di lokasi kita di Banten gitu. Jadi menurut saya itu peluang besar sebenarnya untuk produk tanaman pakan khususnya jagung, gaple gitu kan yang dari singkong gitu. Itu sebenarnya peluang besar juga untuk petani kita yang ada di Banten. Jadi pasti insya Allah kalau misalkan memang ada continue sebenarnya itu pabrik pakan atau peternakan itu bisa menyerap pakan tersebut. Nah itu menurut saya itu penting. Itu Pak Moderator, Pak Haji. Sebelum ditutup, Kang Haji, ini ada yang tanya. Ya. Di Banten dikembangkan sapi Bali nggak? Oh iya, kebetulan kita kembangkan jadi tahun 2008 sampai 2009 kemarin kita kembangkan sapi Bali. Jadi kalau mau teman-teman atau yang ada partisipasi yang di sini pengen lihat sapi Bali yang berat 800 kilo, bisa berkunjung ke PT Lembut Jantan. Bisa lihat sapi Bali, itu bapaknya Bali, itu induknya dari Australia. Jadi besar sekali sapinya. Jadi yang kalau kita putih itu ya. Iya. Pakai kos kaki ya. kan. Jadi kita udah kembangkan. Kenapa kita kembangkan sapi Bali? Karena memang sebelum-sebelumnya kan Lembut Jantan orientasinya ke Simmental, Limousin. Karena sebelum-sebelumnya kalau Simmental, Limousin itu pangsa pasarnya itu sangat sulit untuk diserap. Karena bobot badannya terlalu tinggi. Begitu udah umur 2 tahun, itu beratnya di atas 400 ke atas. Jadi kalau kita kembangkan, nanti kita jual itu hanya sedikit yang membeli gitu. Nah, kalau sapi Bali relatif frame-nya lebih kecil gitu kan, pemeliharaannya juga simple dan daya serapnya untuk masyarakat juga daya belinya juga banyak untuk sapi Bali. Oke. Kita kembangkan sapi Bali di sini kalau di beberapa pertanyaan di chat nih sudah terjawab semua ya. Masih ada sesi kedua, silakan. Langsung aja buka mic-nya kalau ada yang mau bertanya. Ini mumpung hadir semua narasumber nih. Nah, sambil nunggu pertanyaan juga nih. Tadi kan kemitraan di bidang di komodi peternakan tapi di jenis sapi ya. Nah, ini yang kambing domba ada nggak nih Pak Dede nih? Menjalankan kemitraan nggak Pak Dede? Ya, terima kasih Pak Moderator. Kalau yang Pak Akadis barusan presentasikan itu tingkat tinggi Pak. Itu sudah pengusaha ke pengusaha. Nah, yang kami dorong di HPDKI itu adalah bagaimana caranya kita memperbanyak peternak dan memperbanyak hewan ternaknya. Begitu. Jadi kalau misalkan ada pola kemitraan, contoh tadi yang disinggung Pak Ajis itu adalah dompet 24, kenapa dia membuat kandang sendiri, tidak dimitrakan. Begitu. Yang pertama memang mencari mitra yang 100% ada kedekatan itu agak sulit. Yang kedua, si mitra tersebut belum tentu mau membuat kandang sesuai spek yang diinginkan dari kita. Yang selanjutnya, daripada dia bikin kandang seperti itu, mending beli domba. Nah, jadi mendingan dia beternak sendiri daripada mencari mitra. Kalau dengan spek kandangnya harus begini, begitu. Jadi banyak kesempatan, banyak pola-pola teman-teman di bawah di petani itu adalah yang harus kita dorong ini bagaimana caranya orang-orang yang sedang bekerja atau lulus atau yang tidak bekerja, dia mau menginvestasikan dananya untuk 1 ekor domba, 2 ekor domba, 10 ekor domba. Begitu. Kalau bicara sapi udah bicara 20 juta ya. Jadi kita bahas domba kambing nih ya. Yang masih bisa angka 5 juta masih bisa beternak. Begitu. Dengan polanya variatif masing-masing, silahkan mau dengan pola umbar kah, mau dengan pola intensif kah, mau semi intensif kah. Kami dari HPDKI selalu mendorong teman-teman yang mau mulai beternak. Kami siapkan bakalannya, kami ada obrolan spek kandangnya seperti apa, obat-obatan dan perlengkapan kandangnya kita siap. Begitu. Nah, selalu kita komitmen setiap ada orang yang ngobrol dengan kami, dengan peternak atau dengan HPDKI itu adalah edukasi bagaimana caranya supaya orang tersebut mau beternak.
Minimalnya begini, sudahlah Pak, Bapak kerja, taruh dombanya di tempat saya 5 atau 10 ekor. Supaya dia mau memulai. Jadi maksud saya, supaya bertambah populasi domba yang ada di kandang masing-masing. Kalau sudah ada 100 yang seperti itu, 1000 yang seperti itu, kali 10, itu sangat luar biasa sekali. Begitu. Nah, misalkan saya kalau bikin kandang, ada pertanyaan, saya bikin kandang kalau 10 kali 10 berapa ya kira-kira biayanya? Jangan dulu bikin kandang, Pak. Sudah taruh dulu di si A atau taruh dulu di kami yang sudah berjalan. Nanti hasilnya untuk bikin kandang. Karena belum tentu juga banyak orang yang bisa membeli domba, membeli sapi, atau membeli hewan ternak, tapi tidak banyak orang yang bisa mempertahankan itu. Atau yang merawat, bisa saja dia jadi bangkrut, bisa saja dia bisa jadi rugi. Ruginya 2 kali, hewan ternaknya mati, investasi kandangnya besar, dan nggak bisa dijual lagi. Nah, dengan kami ada pola kemitraan-kemitraannya seperti itu. Jadi kemitraan kami, HPDKI sudah mempetakan, Pak Moderator, kami sudah mempetakan Lebak dan Pandeglang itu adalah wilayah breeding, Pak. Serang dan Serang Kabupaten itu adalah wilayah fattening. Cilegon dan Tangerang adalah wilayah pasar. Oke, iya. Begitu. Terima kasih. Boleh dilanjut, silakan. Siap. Terima kasih, Kang Dede. Nah, nih rekan-rekan peserta nih ada dua macam ya, sesuai dengan hewan ternaknya. Sapi, kerbau, dan kambing domba bentuk kemitraannya juga beda. Tapi yang pasti, ini semua nih saya lihat di sini ada 84 partisipan, bahwa kita tuh bisa bermitra. Tinggal nanti jenis hewannya apa, sudah ada contohnya kalau sapi ke Lempu Jantan Prima, dan kalau kambing domba ke HPDKI. Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau meminta ke Pak Kadis untuk bisa menyampaikan penutup. Ini biasanya kita sampai jam 15.30. Kalau tidak ada pertanyaan, yang pasti saudara-saudara semua, webinar ini kami harapkan yang ikut, terutama rekan-rekan yang di daerah, bisa menyerap informasi di webinar ini, bisa menjadi corong atau humas atau ya penyampai informasi lah di masyarakat bahwa sekarang itu dengan teknologi semuanya bisa lebih mudah. Seperti tadi ada bahas pemasaran atau apa, sudah ada marketplace-nya. Kalau ada kurang informasi tinggal kita cari di internet atau dengan media ini disampaikan. Jadi mudah-mudahan segala urusan tentang pertanian, khususnya peternakan, bisa selesai dengan komunikasi. Nah, kalau komunikasi terjadi, informasi pasti akan didapat. Nah, informasi ini mudah-mudahan. Masih chat kan? Mana chatnya? Oh, yang merahnya. Mana? Wah, ini ada yang bocor lagi. Baik, sebelum ke Pak Kadis nih, tolong yang lain dimatikan dulu ya. Mohon maaf Pak Kadis, mohon waktunya untuk bisa memberikan arahan terakhir dari hasil diskusi ini. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Kadis. Baik, terima kasih Pak Asep. Juga saya bangga, terima kasih kali ke narasumber dan akademisi Pak Gugun, juga pelaku Pak Ajis, Pak Dede. Kalau kami simak di sini kita lagi-lagi berbicara porsi perhatian terhadap peternakan. Ya seperti numpang peternakan tidak bermain di mayor. Kita lihat beberapa kebijakan terkait dengan RT/RW dan sebagainya. Jarang kita melihat di situ disebut kawasan peternakan. Di situ muncul hanya kawasan hijau dan lain sebagainya. Berarti menandakan kita sendiri yang memposisikan ternak itu hanya numpang dalam satu kawasan, belum secara utuh. Nah, sekarang apa sih konsekuensi terhadap kebijakan tersebut? Mari kita lihat. Banten bagian daripada Pulau Jawa. Tentunya juga kita beda dengan konsep peternakan di luar Pulau Jawa. Yang paling ekstrim kita mungkin nggak bisa kita bandingkan dengan NTT atau NTB. Di mana pada gembalaan bukan menjadi faktor pembatas. Nah, sekarang lagi-lagi untuk Banten, kembali kepada ternak luminansia, teman-teman semua, ternyata faktor gembalaan atau hijauan pakan ternak menjadi faktor pembatas. Kita lihat ya secara fitrahnya yang namanya kerbau, yang namanya sapi rakyat,
Mereka itu dalam konsep awalnya bukan dibudidayakan intensif. Kita lihat gimana konsep Australia, pengembangan sapi. Jauh beda dengan kita konsep pembesaran kita seperti di feedlot. Mereka padang gembalaan sekian ribu atau sekian ratus hektar. Nah sekarang untuk Banten bisa kita siasati. Cara menyiasati pertama kita akan kembali kepada pola korporasi. Dulu kita kerbau, ya, si peternak kerbau bersatu dalam satu kawasan korporasi untuk penggembalaan kerbau. Ternyata pola itu pernah berhasil di Cinangka, di Lebak, sekalipun dalam skala yang kecil. Nah untuk itu kami ini akan ada nanti kaitan dengan pola kerjasama yang tadi disampaikan Pak Haji. Sangat mungkin. Sama saya juga tadi sebelum ini acara saya sampaikan, saya tadi udah kontak dengan Perhutani. Sangat mungkin untuk kita kembangkan dengan pola kerjasama Perhutani dengan pola korporasi. Nah, pola korporasi kita di sini, apakah nanti pola B2B, business to business? Kita yang sudah kita lakukan, seperti di Gunung Kencana, di Bulakan, ada B2B di sini, antara LMDH kita Bulakan dengan Perhutani dengan pola kulin kakak. Atau ingin bisnis murni, nanti silakan oleh ESPI. Nah, makanya Pak Ajis, saya berharap kepada peranan ESPI sebagai mitra kerja Pemprov Banten, Dinas Pertanian Provinsi Banten. Nah, ESPI di sini akan nanti menjembatani pola-pola kerjasama yang lebih jauh. Karena kalau kita hanya mengandalkan kepada program pemerintah atau peternakan rakyat tanpa sentuhan korporasi, ya mohon maaf, peternakan di Banten mungkin tingkat perkembangannya tidak akan cepat. Lagi-lagi dengan pola sistem pembudayaan kita rakyat biasa. Nah, ini saya juga tadi tinggal nanti kapan SPI akan saya nanti ajak dengan Perhutani. Kenapa dengan Perhutani? Ini juga nanti ada kaitan dengan sapi. Kalau ngomong sapi, kita nanti sapi Bali, ternyata kan nenek moyangnya sapi Bali ya banteng ujung kor, ya banteng Jawa. Mari kita buka dalam berbagai kita literasi. Nenek moyangnya sapi Jawa adalah banteng ujung kor atau banteng Jawa. Berarti secara ekosistem juga sapi dalam tanda kutip Banten ya merupakan kawasan yang sudah familiar dalam satu kawasan yang bagus. Kita lihat bagaimana kerbau ujung kulon. Kerbau ujung kulon atau kerbaunya kita Cibaliung, Cibitu, itu mereka sistem gembalaan lepas. Hanya dicirikan dengan kita bunyi klotok. Misalnya kerbau Pak Asep bunyi klotoknya tik-tik-tik misalnya, atau kerbau Pak Gugun tok-tok-tok. Dia lepas, dia akan kembali pulang ke kandangnya masing-masing. Itu dengan sistem lepas. Nah, kami juga menawarkan kepada teman-teman kabupaten kota. Jika punya anggaran untuk membangun hijauan pakan ternak, bahkan sampai di atas 100 hektar. Sampai sekarang nih belum ada kabupaten kota yang mengajukan untuk hijauan pakan ternak seperti itu. Kami minta kepada Pandeglang, minta kepada Lebak. Coba ESPI bisa menjembatani di Pak Haji, sekolah-sekolah seperti itu. Karena saya juga ingin sektor peternakan di Banten bisa eksis, kita melalui pola korporasi yang kita kembangkan lebih besar. Nah, karena faktor pembatas kita, saya tadi katakan, bukan kita semata-mata tidak ada padang gembalaan, tapi kita tidak pernah kita memulai dalam suatu kawasan korporasi. Yang berikutnya nih untuk pasar ternak. Untuk pasar ternak, yang ada di Trondol itu milik Kota Serang. Tapi kita bantu melalui anggaran kita APBN, saya selaku kuasa pengguna anggaran. Itu bersatu dengan RPH dan sebagainya. Itu hanya memasarkan kerbau. Itu setiap hari Senin dan Kamis. Betul Pak Dede, kita Banten belum memiliki pasar domba secara khusus, pasar sapi secara khusus. Nah, untuk Pemprov Banten, nanti ada peluang akan saya sampaikan ke Pak Gubernur. Kita sebelum terpotong karena ada COVID, Banten kan sudah siap membangun pusat distribusi provinsi yang ada di Kompor. Itu nanti bisa diintegrasikan nanti dengan pasar ternak. Itu akan nanti kami sampaikan ke Pak Gubernur. Yang kedua, sama juga ini tugas ESPI. Nanti Pak Ajis ke depan kami minta tolong ESPI ada sounding lah. Silaturahim, koordinasi dengan Bupati Wali Kota di Banten. Bisa Pak Ajis koordinasi silaturahmi dengan Bupati Serang dengan Ibu Tatur. Ajak singgung tentang pasar ternak domba seperti itu.
Nah, karena pada skala kecil itu merupakan kewenangannya kabupaten. Nah, sehingga peranan SPI ke depan dari sekarang bisa lebih besar. Bisa menjembatani hubungan sinergi. Nah, kembali kepada tadi ternak ruminansia, sapi dengan kerbau, pola integrasi pernah kita kembangkan. Bahkan kami dulu pernah mencoba tahun 2011 di Kabupaten Lebak. Saat kami mengadakan festival kerbau tingkat nasional yang ada di Lebak, itu aneh, ternyata teman-teman PTP, Perkebunan Nasional, baru tahu bahwa di dalamnya itu ada kerbau. Nah, ini tingkat resistensi penolakan dari PTP berat kepada kerbau. Betul, tadi kata Pak Asep, awal-awal ini integrasi kerbau masih dianggap, mohon maaf, mengancam terhadap budidaya perkebunan sawit. Karena dalam asumsi mereka itu kerbau menjadi inang menjadi hama. Nah, kami patahkan paradigma seperti itu. Nah, Banten memiliki kawasan perkebunan rakyat untuk sawit. Nah, 2 tahun ini kami ada program peremajaan sawit rakyat di Banten hampir seluas 500 hektar. Nah, ternyata kami integrasikan di situ dengan sapi yang ada di Cibaliung, yang ada di Nanggala, alhamdulillah bagus. Nah, ternyata dengan kekuatan rakyat yang ada seperti itu, ternyata mampu. Dan lagi-lagi kami tadi katakan, mari kita formalkan skala besar. Nanti, bukan kami menantang, silakan nanti kapan SPI akan kami ajak silaturahim dengan Perhutani. Ada juga sama nih, Perhutani sekarang dalam waktu dekat akan mengadakan kerjasama dengan PUB, Perkumpulan Urang Banten. Apa juga untuk pemanfaatan lahan perhutani untuk 1.000 hektar. Yang di dalamnya itu untuk ada agribisnis jengkol, peternakan sapi, peternakan ayam, di mana ketuanya kan Pak Taufik Ruki. Itu akan coba nanti dimulai di Gunung Kencana. Ini langkah yang kami ambil di tingkat Provinsi Banten untuk pengembangan ternak. Ternyata potensi ternak Banten sangat hebat dan luar biasa sekali. Sama juga kami kemarin mengajak Pak Gubernur ke Bukit Waruwangi yang punya Pak Siswono, subhanallah. Ternyata Banten eksotik alamnya. Di sini sangat unik sekali. Dan bahkan kami mengajak Pak Gubernur ke peternakan kerbaunya Pak Ustadz Sudarman di Gunung Sari. Itu ternyata luar biasa. Itu yang paling utama. Jangan pernah melawan kodrat daripada ternak tersebut. Kalau betul memang di situ kodratnya ternak kerbau rawa, ya kata kunci berarti ada air. Ya filosofi kerbau, tidur cukup, makan cukup. Nah, kalau kita melawan kodrat itu tidak ada, tidur cukup, makan cukup, mandi cukup, kerbau akan hidup. Nah, jangan kita balikan, kita kerbau diintensifkan di kandang biasa. Bisa tumbuh, tapi dia akan menjadi kerbau yang tidak subur. Nah, itu teman-teman semua, ya kami terima kasih, ini baru tahap memulai. Insya Allah saya staf gubernur, juga yang menangani fungsi peternakan, saya akan konsen sekali untuk membangun peternakan di Banten. Kunci kami konsen adalah pertama penambahan penguatan SDM. Teman-teman di bidang peternakan, kami katakan jujur, saya jadi Kadis Pertanian tahun 2008, sebenarnya tahun 2009 kami banyak penambahan tenaga dokter hewan. Kami dokter hewan di Banten baru diangkat tahun 2009. Dan sekarang cukup berkembang dengan baik. Sama juga teman-teman di sarjana peternakan, kami ingin nanti menempatkan 2 ini SDM pada posisi yang kuat. Sudah kami pertemukan dengan Pak Gubernur sangat kita konsen ingin membangun peternakan di Banten kepada skala korporasi. Mari kami ajak SPI, Anda menjadi garda terdepan untuk bisa berkoordinasi. Nanti Pak Ajis tolong, ada warna SPI yang lebih greget, yang lebih kita greget, mendorong semua stakeholder untuk bisa bekerjasama. Demikian Pak Asep, ya teman-teman semua, ini agenda yang sangat luar biasa. Tolong dicatat kita bahwa hari ini bentuk pengabdian keseriusan Pemprov Banten ya bersama dengan stakeholder ingin memajukan bahwa Banten bisa, Banten mampu untuk membangun sebuah industri agribisnis peternakan yang cukup handal di Banten. Ada kelebihan kita punya Jakarta punya Banten, apapun yang diusahakan di Banten, oke pindah. Kami lihat
di mana RPH Wabit dengan pemotongan sapi wagiannya itu luar biasa. Ternyata Banten pangsa pasar yang cukup bagus. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Gimana Pak Asep, langsung ditutup? Silakan Pak. Jadi sedikit kesimpulan saya bacakan Pak, nanti ditutup sama Bapak. Jadi ya kesimpulannya yang kita bahas tadi bahwa memang bisnis kurban di era pandemi ini mengalami penurunan, tapi tidak mengurangi semangat dari rekan-rekan untuk tetap bergerak di bidang peternakan ya. Kemudian kemitraan juga sudah jelas tadi digambarkan ada 2, baik ruminansia besar atau kecil, pelakunya juga sudah ada nih, rekan-rekan peserta ya bisa ada kontaknya nanti kalau bisa mau melaksanakan kemitraan itu. Kemudian ISPI tadi sudah jelas ditantang oleh Bapak nih, agar bisa berbuat banyak di bidang peternakan untuk kolaborasi. Dan terakhir adalah, yaitu Pak, kita harus lebih mengoptimalkan keunggulan kompetitif tadi Pak. Komparatifnya jelas, bahwa kita lahan luas, dekat dengan pasar, tapi memang kita masih belum optimal. Masih ada komoditi peternakan yang disuplai dari luar. Baik Pak, itu sedikit kesimpulan. Saya mohon Bapak untuk bisa menutup webinar kali ini. Tinggal 5 menit lagi, kita tepat waktu Pak. Terima kasih Mangga. Oke, terima kasih. Ya, lagi-lagi sekali lagi, kami ingin menjadikan peternakan di Banten salah satu komoditas yang bisa menjadi andalan. Kita Banten adalah posisi yang sangat strategis sekali. Kita bersyukur menjadi warga anak bangsa Banten. Kebanggaan kita lagi-lagi adalah sebuah kebanggaan kita punya pasar yang paling sangat dekat. Bisa kita bayangkan kita di mana peternakan lambu kalau dijual ke Jakarta lewat kita Banten, bahkan ternak sapi Lampung dipotongnya di Banten. Nah, kami harapkan Banten posisi yang sangat strategis. Kami berharap semua stakeholder dalam satu kekuatan yang kuat yang sama. Kita hindari ego sektoral kita. Saya juga sama di pertanian Banten, dinas yang menangani semua subsektor, di mana fungsi koordinasi bukan lagi faktor pembatas. Mari bantu kami, mari bantu pemerintah Provinsi Banten, mari bantu gubernur kami, wakil gubernur kami, bersama dengan Anda ingin memajukan bahwa Banten bisa, bahwa Banten mampu menuju kepada industri peternakan yang lebih mandiri. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Kadis, rekan-rekan, terima kasih berpartisipasi. Kita mencapai angka 86 ya. Untuk selanjutnya minggu depan kita webinar perihal kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dalam menghadapi Idul Adha. Baik, silakan buka mic-nya, silakan menyapa teman-temannya. Ini dasar ya. Ya, silakan bertegur sapa. Mungkin yang nggak ketemu di darat bisa ketemu ini ya, rekan-rekan ya. Silakan. Saya kasih waktu. Tapi saya izin untuk live ya. Yuk. Halo Pak Ajis. Halo. Mantap, materinya mantap. Pak Ajis.